dengan posisi seperti Faramis dan Rafaela yang seperti ini udah pasti grouping adalah jawaban dari Geek Farm. Dan membubarkan hal tersebut dengan area of effect seperti Muddles atau bahkan full barrage. Ini bisa terjadi dari kubu Onyx. Melihat dengan adanya sosok dari Fredrin yang di-pick, ini bahkan juga bisa menjadi sebuah jawaban untuk Boots. Jangan lupakan itu. Kalau kita ngomongin flexible pick, sekalian kita ngomongin kalau Fredrinnya bakal ada di XP, EDTS Aron, karena mereka akan membutuhkan satu sosok untuk Kairi. Iya, aku setuju sih. Sebagai asset field damage dealer. Mungkin sebagai eksekutor, Ya. Assassin bisa dibawakan oleh Kairi. Mengingat juga sebenarnya ada dua pemain yang perlu diincar di sisi belakang ya. Ya. Kalau memang seperti teori yang tadi dibawakan sama KB, ketika mereka butuh satu area of effect untuk marksman sendiri, Ixia mungkin akan bisa dimainkan oleh Onyx di sini. So mereka butuh orang yang bisa loncat ke belakang, tapi sepertinya Area of effect lagi ya. Mereka bahkan menuju ke arah DPS. Mungkin aku tadi sempat berpikiran untuk menuju ke arah Kari, tapi karena Kari merupakan hero yang mobilitasnya cukup sulit untuk bertahan di dalam kondisi yang sangat berat ketika ditabrak seperti ini. Di front to back ya, mereka punya Baksha, Netherrealm, ada juga Faramis dan Rafaela sekalipun. Kayaknya untuk Kari ini nggak wise. menurut aku lebih wise mereka bawa satu hero yang punya mobilitas tinggi. Tapi dia bisa memberikan DPS. Iya. Ini mungkin DPS-nya yang penting untuk Baksha ini tuh DPS ketika Demon Hunter Sword Iya, itu loh. masalah utamanya adalah ketika nanti ternyata Baksha dari Nile memilih langsung menuju ke arah Blade Armor. Ya. Cloud-nya mau nggak mau harus punya Wind of Nature agar ada secondary lifesteal item. Dan gak cuma mengandalkan Demon Hunter Sword. Tapi kalau ngelihat dari posisinya sekarang, mereka udah ada Cloud yang juga sebuah jawaban untuk Netherrealm. Dan last pick ini yang sebenarnya aku menjadi penasaran. Wah, banyak banget sih. Ada Akankah ini as a jungler, banyak banget healer. EXP? Dan juga bahkan munculin satu Lolita pun menurutku nggak buruk. Karena ini area of effect. Dan memotakkan Yuzong dengan ganking adalah jawaban juga. Edit di XP lane melawan Yuzong masih bisa match up. Yang paling terpenting adalah Oke. ternyata flexible pick yang masih dibawakan membuat X-Borg menuju ke XP lane dan Roamer untuk edit. Oke. Mereka masih mengamankan Fredrin untuk Kairi. Iya, dan Boots tentunya yang mengamankan X-Borg untuk di sisi EXP lane. Kalau kita melihat draft index di game yang pertama, hampir 50-50. Namun Onyx masih memiliki efek yang begitu unggul dibandingkan dengan Geek Farm. Crowd Iya. control 56%, itu cukup setidaknya untuk Onyx bisa menahan Geek. More tanky, more durability. Itu That's poin right. terpentingnya. Dan bahkan kalau kita melihat dari draft tadi, ini menandakan bahwa memang yang dicari oleh Onyx adalah team fight balasan. Apakah Kiting akan terjawab setelah melihat Rafaela dan juga kehadiran dari Faramis dengan Netherrealm-nya nanti di in-game yang bisa dikopi oleh Valentina. Tarik ulur harus bisa dimainkan oleh Geek Farm dan juga mungkin dari Onyx terutama karena mereka punya Cloud. Mereka punya satu sosok yang bisa untuk memberikan damage secara terus-terusan dengan memaksimalkan Battle Mirror rematch-nya. The Giant Slayer mampukah menuntaskan satu raja lagi? So, MPL Playoff mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Best of 5 series yang akan menentukan nasib dari kedua belah tim. Siapakah yang akan mengamankan Grand Final pertama dan juga slot M Series pertama. Jangan lupakan, The Giant Slayer udah checklist satu raja. The Yep. King Slayer. The new King Slayer udah dapetin satu King. Dan sekarang dia berhadapan dengan King yang kedua, Profesor. Ya, dan ini akan sangat menarik sekali untuk kita saksikan bagaimana lagi dan lagi Nile yang bermain dengan super agresif. Gerakan proaktif yang langsung invasi ke area jungle. Dan ini membuat tentunya Kairi agak sedikit kehilangan momentum untuk mendapatkan level keempat sebelum menit yang kedua. Yep. Dan kita melihat memang dari Onyx mereka punya garda depan yang tebel-tebel banget sih di B. Ada Fredrin, ada X-Borg, bahkan ada Edith. Jadi harusnya space create ke arah cewek dan juga Suns. Ini enak banget untuk Onyx. Tapi kalau dari segi emblem by Dunia Games, Ini ada 2 Quantum Charge. iya, ada 2 Quantum Charge dari Sisi kubu Geek Geek Farm dan 3 tentunya dari kubu Onyx. Dengan tujuan ingin bermain lebih extend dengan heal yang cukup. Dan Keyboy harus lebih sabar lagi karena ini 2 magic damage di early game yang sangat-sangat mengganggu. Dan Kairi stuck di level yang ketiga. Oh my god, memiskinkan Kairi Majesty menjadi sebuah jawaban di depan sana. Tepakan, Kairi berhasil selamat, Keyboy, Sakratul Maut. Cewek sedikit memberikan pressure terhadap seorang Nile, tapi nampaknya itu tidak akan terlalu berarti. Meanwhile dari bottom lane, Marky dengan sangat bebas memberikan pressure terhadap seorang cewek. No Battle Mirror Image. Oh Marky, kali ini benar-benar perkasa sebagai sosok kunci di babak playoff. Kalau kita melihat match history kemarin,
Bigetron sempat melakukan hal yang sama. Mereka press Kairi, mereka nggak kasih Kairi space dan juga waktu yang banyak untuk Kairi farming. Dan ini yang dilakukan oleh Geekfam sama. Halnya mereka tidak mau membuat Onyx punya waktu yang nyaman untuk mendapatkan farmingan Kiboy. Oke, langsung ada Bright Tackle transfer menuju ke arah backline. Mencoba melakukan zoning out. Look, gak tahu kita apakah terlalu terburu-buru. Tapi lihat di depan sana. Kairi masih mau lobby. Mencoba melakukan zoning out. Last Insanity keluar. Dan bahkan retribution from Kairi. Berhasil take over Turtle. Berhasil mendapatkan double kill. Mencoba untuk memukul mundur ke arah belakang. Dan Luka gak punya badan lagi. Gak ada jalan untuk pulang. Purple Bomb menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari Onyx. Take over Turtle from Kairi. Save the day untuk early Onyx yang sudah terpressure oleh Nile. Apakah terlalu terburu-buru untuk membuka Black Dragon Transform? Bisa jadi. Dan langsung di counter dengan adanya Last Insanity dari seorang Boots. Menurutku bukan di situ kuncinya, tapi bagaimana Geekfam yang lagi-lagi mengadu otot dengan Onyx yang di situ tidak ada sama sekali di list dari yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Geekfam. Ketika kita victory ya. Iya, kita berbicara untuk gameplay tarik ulur. Iya. Jangan memaksa untuk mengadu kontes di area turtle objektif dengan Onyx. Dan hal tersebut yang harus dihindari oleh teman-teman dari Geekfam. Oke, walaupun begitu, tapi nampaknya mereka tadinya hampir memancing tim fight dari bottom lane, Prof. Makanya Kairi itu turun ke arah bottom lane. Sekarang ketika mereka udah disengage dari Onyx, Kairi memilih untuk farming terlebih dahulu, Momo-chan. Iya, kalau kita ngelihat memang overextend team fight yang dilakukan oleh Geekfam ini bukannya jadi satu hal yang baik. Terutama mereka tahu sebenarnya Onyx mereka kuat banget secara as a CC ini Onyx benar-benar punya stun. Mereka juga punya damage dari Last Insanity dari seorang Boots, tapi Kiboy, Nile. Oke, Nile kali ini berhasil mendapatkan Purple Pop dari sosok Kairi. Lagi dan lagi, terperangkap di depan sana. Sans memiliki Nether Web, mundur ke belakang dan masih selamat. Dari geretakan dan bahkan dibalik ke kanan dan Nile terperangkap. Nether Web on defensif, Kairi hampir terperangkap. Untuk yang mereka tidak punya efek suppress, untuk yang mereka tidak punya sisi untuk bisa mengikat Kairi. Jadi bisa dibilang selama Luke gak melakukan sebuah invasi dengan crowd control yang dia miliki, as long Luke gak seperti itu, Kairi aman. Ini adalah permainan yang sangat-sangat kontradiktif dari Onyx. Mereka benar-benar bermain dengan tempo yang tidak terburu-buru. Dan bahkan dengan early advantage yang mereka dapatkan, mereka juga masih mempertimbangkan bagaimana counter re-engage dari Geekfam. Sekarang, Turtle yang kedua akan menentukan. Karena level dari Nile, EXP-nya jauh lebih tinggi ketimbang Kairi semenjak tadi mendapatkan Purple Buff. Dan jangan lupakan Aboy dengan play-nya. Underrated mid lane yang kali ini sedang berhadapan dengan Sans. Oh, tapi Kiboy. Oke, lane retribution again from Kairi. Berhasil mendominasi atas sosok Nile. Dan belakang sana Luke mencoba untuk menghantam, tapi ternyata berhasil melakukan satu point kill dengan dari cewek coming up. Damage per second yang tidak bisa dibendung. Bahkan di depan sana Kairi melakukan zoning out. Mencoba untuk mengusir mundur Nile. Dan bahkan ketika Nile memiliki retribution, kayaknya ini cuma hanya waktu saja yang dibawa oleh Kairi. Agar tidak terlalu cepat Nile mendapatkan orange buff-nya. Wah, tapi cewek benar-benar hampir bisa aja untuk menumbangkan turret di area bawah. Space create yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx. Mereka membiarkan cewek fokus untuk dapetin farming yang terlebih dahulu. Fokus untuk bisa bertukaran setelah turret di area bawah hilang. Tapi Nile terkena taun. Oke, energy eruption membuat Nile bertahan di depan sana. Tapi nampaknya masih ada Aboy, masih ada Paloski. Mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Nampaknya Netherland telah keluar. Press sword-nya untuk menghindarkan semua Netherweb. Paloski terperangkap di depan sana. Para pasukan dari Odi mereka terperangkap dengan Last Insanity. Membakar Paloski sebagai tulang punggung keluar dan frontliner yang dimiliki dari Geekfam. Ya, dan bahkan kalau kita melihat Sans berada di posisi yang cukup nyaman, memberikan efek terrified dan juga beberapa damage magical yang tidak bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Geekfam. Kalau kita melihat goal defenses by UBS nih, Bung KB, Baloy tertinggal cukup jauh. Ya, kalau kita lihat match up-nya untuk Baloy dan juga Kiboy, karena lagi dan lagi ya, Kiboy sangat berperan aktif Ya. dengan 100% kill participation, 4 point kill dan 2 assist. Membuat ceweknya jadi bisa mainin line up 4-1. Dan untuk sekarang Onyx tinggal berjalan berempat. Mereka punya 3 badan dan 1 damage dealer. Sans kasih space di belakang agar nantinya bisa memberikan sedikit tekanan dengan tujuan agar Sans-nya bisa melakukan deal damage. Tapi dia pun punya Nether Realm. Jadi sebagai damage dealer dia juga berperan sebagai cover. Aku rasa sih ini nggak cuma Nile doang sih yang bisa coba untuk melakukan inisiasi ya dari sisi Geekfam. Mereka butuh look dan Baloy perlu menjaga positioningnya biar Baloy tidak tumbang untuk keempat kalinya. Karena tidak ada Baloy, tentunya team fight untuk Geekfam ini tidak akan terlalu sustain. Mereka memang punya
Aboy dengan Netherrealm. Tapi ingat, Netherrealm itu bisa di-copy oleh Suns. Selain copy juga Netherrealm ini dari tadi kalau kalian sadar, ini emang sengaja dipaksa dibuka loh. Iya. Selalu dipaksa dibuka dan memang dari Geek Farm yang kekurangan crowd control cuma ada Furious Dive doang. Sekali lagi aku ingetin cuma ada Luke yang punya power CC. Yang membuat Geek Farm kali ini nampaknya akan ditabrak asal-asalan. Karena dari sisi kanan lihat, cewek dia bahkan pakai sprint, dia nggak harus pakai Purify. Kedua, dia punya Last Insanity dari Boots. Dan Suns, dia punya Netherrealm seperti kata Momochan untuk di-copy. Iya. Jadi keuntungan yang dimiliki Geek Farm, dimiliki Onyx juga, plus dengan sisi yang dimiliki Onyx. Yep, ada efek Terrified, ada efek knock up juga dari seorang Keyboy dengan adanya Earth Shatter. Tapi sementara Keyboy mencoba untuk sedikit memberikan pressure di area mid, namun clear cepat akan dilakukan oleh Geek Farm sehingga invasi jungle yang biasanya akan dilakukan sama Onyx di area mid ini akan sedikit tertahan. Dan jangan lupakan juga split push yang dari tadi dijalankan oleh cewek. Dia pegangin lane jauhnya. Dia bener-bener jalanin apa tugas utamanya. Dan yang paling terpenting dari Onyx, mereka belum ada yang tumbang. Sehingga hal ini membuat early snowballing effect dari Onyx tetap berjalan. Oke, Suns? lihat adanya pergerakan di depan sana. Suns akan coba untuk memancing keributan. Dia ingin memancing gimana caranya Luke Dipotong. Furious Drive ke arah depan sana. Cutting tidak akan dilakukan tapi hanya zoning out belakang. Mereka akan coba mengandalkan keunggulan terlebih dahulu Momochan. Mereka akan cari gimana caranya. Ini Geek Farm punya ketakutan. Di mana dia tidak bisa melakukan dive in ataupun pick over satu orang pun. Masalahnya Onyx sedang menunggu hal itu terjadi. Karena nggak bisa, mereka nggak punya hero-nya. Geek Mereka nggak bisa nge-pick off. Betul, Onyx gak perlu terlalu over extend untuk melakukan poke atau bahkan skirmish di area mid atau mungkin landing lainnya. Mereka cuma ngasih space aja, lihat cewek bener-bener free banget di area atas, dia dapetin 2 turret. Di area bawah dia juga bisa nge-push juga. Kita melihat 4 turret yang dipegang sama Onyx ini akan memudahkan Onyx untuk bisa masuk invasi ke area jungle. Sehingga Geek Farm akan semakin tertahan dari segi level dan juga dari segi itemization KB. Ya, winning conditionnya benar-benar tertutup banget. Entah dengan cara apa Geek Farm akan membuat move terlebih dahulu. Entah dengan Lord mungkin pematahan setup, tapi dari tadi kita tidak melihat pematahan setup dari Onyx. Mereka selalu setup dengan sangat-sangat flawless menuju ke area Turtle dan juga Lord. Kairi dibiarkan sendirian untuk mengambil objektif play-nya dan tidak ada yang bisa menyentuh dia. Setupnya cuma perlu dipersiapkan aja sama Onyx. Mereka nggak perlu membuka terlebih dahulu karena mereka tahu Geek Farm, mereka punya Yuzong, mereka punya Black Dragon Transform yang bisa mengincar ke arah lini belakang dari Onyx. Dan ketika itu dibuka, Onyx udah mempersiapkan counter setupnya. Suns biasanya akan mulai mengcopy dengan adanya Netherrealm. Dia nunggu. Nungguin detik 41, nungguin detik Dia 41. nunggu pas satu. Dia ambil Lordnya dan Dia diperlama next wave. Lordnya. Iya. Dia pengen next wave. 10-11 nanti baru muncul dan lebih tepatnya 10-13 baru akan berjalan Lordnya. Dan ini dia, keuntungan dengan adanya Lord, timing yang ditahan. Dan kedua mereka memainkan dari segi laning positioningnya. Dan yang ketiga, sekarang Geek Farm gak punya winning condition untuk nge-pick off. Atau narik siapapun itu. Dia nggak pakai Ruby, dia nggak pakai Kaja. Dia hanya bermain dengan front to back. Mereka mengandalkan dengan power Nile, Baxia, Baloyski dengan Rafaela. Front to back team fight yang mereka andalkan saat ini Momochan. Lord yang ditahan di menit 10-13 tadi membuat Onyx mereka mampu untuk melunturkan semua turret inner dan juga outer milik Geek Farm dan menyisakan turret base saja. Sekarang Onyx mereka punya pilihan. Mereka akan fokus terhadap turret base di area mid terlebih dahulu atau benar-benar menunggu Geek Farm kali ini melakukan sedikit kesalahan. Wow, bahkan dari Kairi sekalipun dia mencoba untuk melakukan sebuah gerakan dengan retribution dia bahkan. Tapi lihat seperti biasa mereka bermain dengan 4-1. Mendorong ke arah top lane terlebih dahulu, best turret masih menjadi sebuah pilihan. Mereka juga masih terlalu kuat untuk bisa ditembus. Tapi Keyboy dia menempel ke dalam tembok, tertarik begitu saja. Berhasil dengan onwardnya, tapi Keyboy berhasil untuk flicker. Look out, banding terjadi. Menuju ke arah cewek, berhasil menghindari Luke, kenapa Luke ke versus everybody. Netherlands from Sun, berhasil menyelamatkan hari dari para pasukan tim Onyx. Hampir saja 2 tumbang, tapi Suns saves the day for this time. Itu yang aku bilang, mereka tinggal menunggu satu buah Black Dragon Salvo tapi Aboy. Oh my god, tanpa ada sedikit pun bantuan. DPS dari cewek berhasil memakan Aboy dengan sangat cepat, Profesor. Ya, whatever kill tadi, di mana Aboy kehilangan pasifnya saja dan untuk sekarang hidup kembali dengan cepatnya. Necklace of Durance yang dimiliki sama Aboy menjadi first item tapi masih belum menjadi solusi dari kegigihan Onyx untuk melakukan invasi jungle. Holy Crystal sudah ada di tangan dari Suns. Burst damage evac
tanpa adanya golden reduction dari Ancient Talisman membuat Sun sangat kuat di lini belakang sebagai cover dan lagi-lagi damage dealer. Damage dealer yang tidak ada saat ini membuat Nile memilih untuk mundur Profesor dan juga Momochan. Daripada dia harus mengantarkan nyawanya dan menunggu cukup lama hingga Lord yang muncul, ada baiknya dia lepaskan orange buff tersebut. Dan lagi-lagi ya. Rico tas tribut to Cornet kali ini dikeluarkan oleh Gigfam dan juga Onyx. It's Onyx time! Atau santai bro, santai. Masih Santai, game yang bro. pertama. Sepertinya intensitas sudah mulai naik. Dan untuk sekarang lagi-lagi Onyx dengan winning condition mereka 10.000 net worth. Dan Lord akan menjadi jawabannya tentu di menit ke-12 kali ini. Lord yang sudah enhance. Sementara lagi-lagi Gigfam dengan solid play 5-nya, mereka perlu mempertahankan high ground sampai Onyx benar-benar melakukan kesalahan. Tapi kapan kita melihat Onyx membuat kesalahan? Mungkin bukan kesalahan tapi celah. Celah Itu ketika dia melawan BTR. terbuka dengan sangat Terbuka. lebar di early game, tapi mid game, wah. Tapi Gigfam harus korek itu. Dan itu yang perlu dicari sama Gigfam. Jadi bisa dibilang, dari Onyx memang dia tidak menunjukkan kesalahannya. Tapi mereka punya celah. Bukan berarti dia benar-benar superior. Dan- dia punya celah dan, dan ini harus itu- dikorek sama Gigfam. Dan itu yang masih belum ditemukan sama Gigfam. Oke, tapi Balanski. Ini yang siap tekan belakang, Petrified Gabi dan cewek ter-take down. Tidak ada win of nature yang bisa diselamatkan, bahkan Keyboy harus mundur ke arah belakang dengan ada Bravo One. Langsung ada Black Dragon transform. Turning out pun terjadi. Menuju ke backline, Kairi menjadi sebuah jawaban. Tapi ternyata Kairi masih mau lobby di depan sana. Retribution akan coba diadu begitu saja. Kairi! Again! Versus everybody. Dia nggak boleh apapun yang terjadi dalam press for nothing. Turning out ada Lassen Sanete. Nomor terlepaskan dari Gigfam. Harus mundur mendadak. 4 versus 5. Mereka bahkan dengan kalah jumlah belum mampu mematahkan Onyx, Profesor dan juga Lagi Momochan. dan lagi kita harus bilang team fight di Lordnya dari Onyx yang begitu flawless, begitu classy. Mereka nggak perlu banyak-banyak dapetin point kill. Yang penting apa? Team fight objektifnya tetap di tangan mereka. Dan ini yang selalu mereka lakukan berulang-ulang, Cimomo. Wah, gila banget sih dari Onyx. Meskipun tanpa cewek, mereka masih bisa mempertahankan 4 pemain sisanya. Dan bahkan tidak tumbang sama sekali meskipun Gigfam tadi mencoba untuk memaksakan Tifa di area Lord. Tapi kali ini Lord sudah mulai berjalan di menit yang ke-14. Oke, Lord berjalan di tengah. Nile masih bisa menghentikannya, tapi lihat onward menuju ke arah sana. Loke terbelakang di depan sana. Sausage coming up. Masih mencoba untuk mendorong dari 3 lane yang berbeda. Lebih fokus menuju ke dalam objektifnya. Menyelesaikan tugas mereka, objektifnya terdorong, pecah ompong. Akan menjadi sebuah disiplin yang dilakukan Onyx saat ini, Momochan. Dan bakal coba untuk nge-push boots. Sudah berada di area base dari Gigfam. Namun Onyx mereka akan bermain secara objektif. Lebih memprioritaskan menumbangkan trade base terlebih dahulu. Supaya si Purmina akan berjalan. Ya. Untuk bawa Holy Crystal untuk Aboy di menit ke-14 juga, Be. Oke. Ini di menit yang ke-14 masih slow tempo banget dari Onyx. Mereka nggak buru-buru untuk bikin team fight. Dan Keyboy masih punya flicker. Ini yang bakal dikhawatirkan. Apakah akan ada pemaksaan team fight? Karena itu dia Keyboy. Oke, itu dia bakal coba dipasang dengan onward. Keyboy Sakura Soul Mount. Immortality-nya pecah. Mereka masih melobi. Untuk ke arah belakang dan bakal shutdown. Terjadi terhadap seorang Keyboy. Luka. Dia tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Kairi. Seorang Kairi akan coba dihajar. Tapi Sanchez coming up. Mencoba untuk melakukan coverage. Kairi uppress wardnya. Tidak berimpact. Tapi Nile terperangkap. Bait yang dilakukan berhasil. Perangkap sang ladang. Terinjak oleh Gigfam. Yang akhirnya menimbulkan satu korban jiwa. Blazing Red from cewek. Tidak terlalu berimpact. Mundur ke arah belakang. Marquis. Masih ada Rada pun. Lassen Sanete yang sangat gila. Mendapatkan Nala dengan Balanski. Press ward cover terhadap seorang bot dan lihat. Lassen Sanete. Bukan hanya gila asal ini gila boots. Mendapatkan Balanski. Itu follow up yang begitu manis dari Boots mencoba untuk menjawab. Kairi yang berusaha untuk mengcover pemain-pemain dari Onyx. Kita melihat Sanchez yang memberikan coveran sangat amat bagus ke arah seorang Kairi. Tapi ketika Gigfam mereka tidak melihat adanya pergerakan dari pemain Onyx yang masih berada di area sekitar Kairi. Membuat Nile ter-pick off dan terpanis begitu saja. Cewek memang masuk dengan satu buah Battle Mirror rematch. Tapi Blazing Duetnya tidak mampu untuk menumbangkan Marky, Profesor KB. Iya, tapi poin terpentingnya dari sini adalah bagaimana Marky yang mempertahankan dirinya di belakang tanpa tumbang sama sekali. Dan ini bisa jadi winning condition dari Gigfam. Tetap dengan Marky di belakang dan melakukan team fight dengan pick off. Dan mungkin ini celah yang sudah ditemukan oleh Gigfam. Mereka coba paksa team fight dengan pemain-pemain Onyx. Mereka coba untuk kejar
dan bahkan memaksakan biar Onyx tersetir sedikit. Meskipun Gifam masih bisa untuk ditukarkan, masih akan ada satu buah kompensasi yang bisa didapatkan oleh Onyx di setiap team fight-nya. Tapi ada satu Flux of Theosis yang sudah aktif. Sehingga ini akan membuat team fight-nya agak sedikit jadi 40-60. Oke, lihat team fight yang dibuka oleh Luke. Menuju ke arah belakang, cewek menjadi pilihan utama. Lordnya dibiarkan begitu saja, tapi Puts dengan tidak ada immortality dia nggak peduli. Dia mengzoning melakukan tugasnya dan bahkan Gigfam dipukul mundur. No Lord untuk Gigfam dan Kairi free untuk kali ini. Ya, tapi balik lagi, ini adalah power defense dari Gigfam. Mereka berlima bakal kuat banget bareng sama Rafaela dan juga adanya Faramis. Hal ini yang akan membuat Lordnya bisa saja jadi sia-sia lagi untuk Lord yang ketiga kali ini. Ya, dan ini akan menjadi satu pertanyaan, apakah Onyx mereka mampu untuk menutup di Lord yang ketiga. Sembari Kairi akan lebih berfokus untuk mengamankan laning terlebih di bawah. Mencoba untuk memajukan laning bersamaan dari area atas, mid dan juga area bawah sekarang. Gigfam, one for all for one. Mereka mencoba untuk melakukan sisi defense terlebih dahulu. Oke, sisi defense yang terlebih dahulu dikeluarkan, tapi Abai masih punya narrow wave. Maka coba dipasang menuju ke belakang, damage dari cewek tidak bisa dibendung. Lihat cewek menjadi pilihan utama, maka coba diganya dan hilang. Netherrealm berhasil diselamatkan, dia balikkan keadaannya. Kairi dan juga cewek akan menjadi sebuah korban jiwa dari Luke. Masih ada blending duet from cewek. Walaupun tidak berhasil berimpact cukup lama, tapi berhasil memberikan damage terhadap seorang Luke. Menuju ke arah belakang, satu persatu mereka mencoba untuk menyelamatkan sisa kawanan dari Onyx. Pertukaran antara cewek dan juga Luke. Itu the best thing yang udah bisa dilakukan karena Aboy sebenarnya juga udah korban jiwa. Tapi karena ada pasif yang dimiliki dari seorang Faramis, mereka jadi setup lagi, mereka jadi settle lagi. Dan team fight masih ada pertukaran dan cewek menjadi korbannya. Wah, tapi cewek gila banget sih. Dia bertahan cukup lama dengan efek shield tambahan tadi, Be. Dia ngebuat dia bisa melakukan battle mirror image lagi ke sisi belakang dan melakukan basing duet. Dan lagi-lagi harus kita mention kalau Lord ini akan jadi Lord giveaway. Karena team fight yang dibuatkan sama Onyx masih belum menemukan celahnya. Rose Gold Meteor memang menjadi jawaban, tapi team fight sebenarnya akan masih berlanjut di area mid lane dengan tujuan dari Gigfam. Stick grouping berlima. Onyx masih belum bisa menembus pertahanan dari Gigfam ketika mereka 5 lawan 5. Pick off yang perlu dilakukan sama Keyboy. Menunggu dengan flickernya onward juga salah satu jawaban, tapi masih belum dijalankan. Dan Gigfam dengan Marky di lini belakang dan cewek yang tidak bisa menyentuh sama sekali karena ada Wind of Nature. Menjadi PR tersendiri dan gold yang minus dari Onyx. Jadinya Lord disadvantage untuk kali ini. Dan kita menunggu untuk Lord yang keempat karena sudah evolve. Apakah akan tetap di tangan dari Onyx? Atau jangan-jangan lagi dan lagi Gigfam. Oke, sabar. Karena intensitas game yang pertama masih terjadi walaupun hanya ada base dari Gigfam. Tapi yang bisa aku lihat dengan adanya tidak terlalu banyak high ground defender yang aku bisa bilang. Mereka punya Faramis, it's only Faramis, clearnya tidak terlalu cepat. Tapi untungnya mereka punya Marky sebagai... itu masalahnya, karena Faramis itulah Aboy yang memanfaatkan pantulan-pantulannya dan... Gak apa-apa Brondong, yang penting Kairi. Emang harta tahta Kairi. Ada juga yang dari Semarang ke Jakarta. Kukira sayang ternyata bercanda, ini beneran ternyata pantun, Pak. Iya, keren cakep. Saya kira beneran dari Semarang gitu loh. Siapa yang cakep, Ranger Mas? Ya tadi pantunnya dong. Gameplaynya. Oh, pantunnya cakep. Gameplaynya. Gameplaynya juga. Oke, bener. kita bahas sedikit. Dimana ini agak cukup kontradiksi dengan permainan dari Onyx yang kemarin. Mereka bermain dengan agresif ketika melawan ABTR sebelumnya. Mereka hajar abis-abisan dan bahkan sekarang mereka bermain dengan tempo yang sangat pelan dengan keuntungan yang berlimpah. Cukup kontradiksi. Aku bahkan melihatnya lagi dan lagi ya, memang agak sedikit kontradiktif karena ya tujuan mereka adalah bagaimana mengamankan play objektif. Tapi memang Gig sesolid itu untuk di high ground. Masalahnya defense mereka terlalu kuat. Rafaela, Iritel, dan lagi-lagi ada lamaran sepertinya. Wah, ini berapa banyak ya yang ada tulis Kairi ya? will you marry Kairi, me? will you marry me? Waduh, emang single sih ya. Emang Kairi ini dibuat Tuhan agak cukup kurang adil ya. Kenapa sih? Ganteng iya, Aha, jago main assassin iya, iya. retrinya jago, fast hand, juara iya. Tapi ada loh kesamaannya Kairi dan juga Oji. Aku, apa? Sama-sama single. Enggak ada Kairi Ingat mau kata-kata Kaiji nggak? Kairi, Ji. Ingat kata-kata Kairi. Apa tuh? Love, Right now I'm loving myself. I'm love. Dia right now, tahu gini. Dia right now I loving myself. Yalah berapa lama sih? Gue udah dari dulu. Iya makanya kamu dari lahir. Oke, tapi karena sudah selesai intermezzonya,
Marshall Fandi akan membawa kembali pertandingan. Kita menuju ke dalam Land of Dawn. Alright. Apakah Ini dia sedikit atau secerca harapan yang mungkin bisa dimaksimalkan sama Geek Farm, terutama ketika nanti akan ada kontes di area Lord Evolve. Mereka punya Aboy, semakin menempel Onyx, semakin full senyum Aboy dengan Ghostbuster-nya. Iya. Pantulan-pantulan damage yang makin lebih pedih ketika menuju ke arah late game, dan Baloyski yang kali ini agak sedikit berani Oh, di arah bakal sana. coba dimakan begitu saja. Masih ada flicker ke arah belakang bersama dengan Immortality. Tapi bahkan itu nggak bisa membuat Baloyski terpick off meskipun dia tadi sempat pecah Immortality, tapi aku rasa agak sedikit sulit untuk mengincar ke arah Baloyski. Dan Oke. sekarang Lord yang keempat sudah mulai muncul. Onyx memiliki PR yang berat. Gimana cara mereka bisa menembus defense yang begitu kuat dari Geek Farm? Oke, Geek Farm mereka masih coba untuk merebut. Konsil. Tapi di balik sana ada Konsil Gaming menuju sosok Karanael. Fokus team fight terjadi. Sas mau memberikan damage dan Kibo yang memberikan damage terlebih dahulu. Mereka ingin satu persatu memberikan damage karena mereka ingin membuat dari seorang Abu yang mengeluarkan Nether Realm-nya. Dan di balik itu semua, ketika Nether Realm sudah keluar, baru Onyx mengeluarkan semua damage yang mereka miliki. Marki masih terlalu jauh, Lord terreset begitu saja. Nael pun terperangkap dan akhirnya disengage pun terjadi, Momochan. Tidak akan terlalu overcommit tentunya untuk Lord yang keempat kali ini. Onyx pun mulai melihat adanya bahaya. Ketika Sans memang belum bisa mengcopy IMU ke arah Netherrealm, dia masih mencari posisi dari seorang Aboy. Tapi Sans flicker untuk mundur. Player yang aku bisa bilang cukup diketakuti bermain secara defensif kali ini. Dan tidak akan terlalu mengambil resiko karena kalau sampai Onyx kehilangan Sans, tentunya ini akan menjadi kerugian dan Geek Farm. Mereka tentunya akan bisa memaksakan team fight 5 versus 4. Ini mata benar-benar mencari Aboy. Di mana Aboy Itu, berada. itu, Sans Be. tidak menemukan hal tersebut. Gameplay dari Aboy paham betul. Tidak mau memberikan Nether Realm kepada Onyx, dan kali ini Sans yang gak punya flicker bakal di-engage. Karena mereka tahu Sans tidak memiliki flicker, lihat oleh terhadap Sans. Maka coba dipaksa begitu saja. Winter Trajan Save the Deka. Nampaknya masih ada Immortality. Lord terbuka dengan sangat bebas. Dan bahkan mereka kehilangan Sans. Di balik sana adu yang akan coba terjadi. Cewek. Kairi versus Nael. Ini menentukan sekali siapa yang berhasil mendapatkan dan Cewek. Cewek. On top nowhere. Take the game one. Oh my God. What a distraction from Onyx. Dan Cewek berhasil menyelesaikan tugasnya. On top nowhere. Cewek take the game one. Ketika semua terlalu berfokus dengan Sans yang tidak punya flicker, yang tidak bisa mencari Aboy, tidak bisa mencari jaminan team fight untuk Onyx, Cewek ternyata memberikan distraction yang lebih berkelas. Dan game pertama, di mana Onyx sulit banget untuk menembus base dari Geek Farm, ternyata Cewek datang dengan strategi yang berbeda. Ya itu dia, team play. Ketika salah satu teman kita melakukan kesalahan, tutupi hal tersebut dengan cara apapun. Split push menjadi jawaban dari Cewek. Dan fokus dari Kairi serta Nael adalah beradu dari segi retribution. Split push membuat Cewek dan Onyx amankan game pertama dari Geek. End game yang tidak ditemukan jawabannya ternyata ini benar-benar terbuka secara tiba-tiba. Lagi dan lagi, segitiga team fight dibuka celahnya satu demi satu. Split push adalah keuntungan ketika menghadapi line up team fight. Oke, mereka sadar front to back, team fight 5 orang. Ini gak bakal selesai permainan ini. Semakin karena metode late game, semakin berat karena goal difference udah tidak akan berarti. Tapi di balik itu semua, mereka akhirnya mendapatkan satu buah celah. Permainan solid 5 orang akan bisa dijawab dengan split push. Seperti split push yang juga bisa dijawab dengan pick over. Atau ganking. Dan pick over bisa dijawab dengan sosok dari team fight. Gunting batu kertas di dalam planning strategi. Kali ini dimanfaatkan oleh para pasukan dari Onyx. Kalau kita melihat Geek Farm yang sibuk mencari celah, gimana caranya mereka merontokkan pasukan sang landak, ternyata Onyx yang menemukan celah tersebut untuk menutup game pertama. Geek Farm, mereka terlalu berfokus di satu titik sehingga mereka lupa bahwa ada satu pemain yang memiliki hero mobilitas tinggi yang mampu untuk melakukan sesuatu hal yang lebih eksplosif. Ya, mereka tidak terlalu berpikir dengan adanya sosok Cloud di sana. Kenapa? Karena mereka berpikiran kalau Cloud itu akan benar-benar berada di posisi yang tidak terdeteksi supaya ujung-ujungnya nanti di dalam team fight dia akan bisa ngedeal damage menghilangkan Nether Realm. Tapi siapa sangka ternyata dia siapkan Cewek bukan untuk team fight.
Ya balik lagi, ketika BMI tiba-tiba langsung melompati tembok dari Lord itu adalah jawaban dari cewek yang memang incarannya dan tujuan utamanya adalah membiarkan Suns menjadi umpan dan nanti endgame bisa diciptakan. Tapi kalau misalkan kita melihat tarik balik ke belakang sebelum teamfight pun terjadi, Baloski juga sudah mengaktifkan Flash of Theosis. Teamfight yang jangka panjangnya ini memang tujuannya adalah untuk mengincar bagaimana teman-teman dari Geek Farm keluar dari zona defense mereka. Dan itu yang terjadi. Karena dari awal kita udah sempat bilang kalau seandainya Geek Farm mau dikasih 7 Lord sekalipun, kayaknya masih bisa defense deh. Masih Iya, bisa defense. Masih bisa Mereka defense, defense-nya mereka bener-bener masih punya kuat. Faramis, mereka masih punya Rafaela, mereka masih punya Marty Irithel bahkan. juga. Makanya terlalu banyak situasi yang membuat winning condition dari Geek Farm itu ada di high ground. Wow. Tapi mereka lepas dari high ground tersebut dan membuat sang landak bermain dengan trap terakhirnya, jebakan terakhirnya, split push. Ya, split push yang membuat cewek menjadi player of the game. Di game yang pertama, game yang cukup sulit sebenarnya untuk Onyx sendiri. Karena mereka tidak bisa dengan mudahnya mendobrak defense yang begitu kuat dari sisi Geek Farm. 55% emang kill participation dimiliki oleh cewek. Tapi kita harus lihat seberapa impact split push yang dilakukan sama cewek di area early. Sembari dia mendapatkan space yang cukup banyak untuk bisa dapetin platingan gold. Untuk bisa dapetin turret objektif buat Onyx di area atas sebanyak 2 turret. Dan itu cukup membuat cewek sebenarnya siap dari segi teamfight karena dia sudah memiliki beberapa item yang dibutuhkan dengan adanya Demon Hunter Sword dan juga Malefic dan bahkan 2 Horizon Sight, B. Ya tujuannya agar attack speednya jauh lebih tinggi dan Windtalker serta Golden Staff membuat dia memiliki attack speed lebih kejam lagi. Iya, meskipun kita ngelihat sempat ada pertukaran item ya di mana Rose Gold Meteor yang sempat dibeli oleh Iya, cewek untuk tapi mendapatkan shield tambahan. Urgensi aja jatuhnya. Karena Iya. kalau kita lihat dari early game, memang yang dijalankan sama cewek adalah gameplay 4-1. Plan dari Onyx, tujuan dari Onyx adalah memisahkan teamfight dari Geek Farm karena mereka membawakan Rafaela. Rafaela yang sedang meta-metanya gara-gara Flash of Theosis. Dan hal ini yang membuat teman-teman dari Onyx selalu mencari metode pick off-nya. Mematahkan setup dari Geek Farm, mencoba untuk memakan satu demi satu hingga akhirnya 7 poin kill tercipta dari Onyx terlebih dahulu dan ditahan sama Geek Farm. Sempat ada split push yang terjadi dari cewek dan selalu dipatahkan gara-gara metode pick off dari Luke dengan Petrify-nya. Tapi siapa sangka bahwa hal tersebut malah membawa malapetaka bagi Onyx. High ground defense dari Geek Farm yang begitu kuat membuat Onyx berpikir keras gimana caranya untuk melakukan endgame. Mereka belum sempat menemukan caranya di early game. Di mid game mereka juga kesulitan. Ketika adanya Lord Evolve, mereka hanya menjadikan umpan dari Lordnya. Hanya agar Geek Farm keluar dari zona aman mereka. Melakukan teamfight di area high ground bukanlah jawaban yang tepat. Lihat beberapa kali Luke dan juga kawan-kawannya mencoba untuk memporak-porandakan teamfight dari Onyx. Memisahkan Aboy dari segi teritorial dan memaksakannya dari Realm menjadi salah satu jawaban dari masing-masing tim. Hingga pada akhirnya siapa sangka cewek yang akan berlari dari lini jauh dan bahkan bersama dengan minion sprint pun dia tahan agar tidak terburu-buru. Hingga pada akhirnya dia berlari ketika ada satu gerakan all in kepada Suns dan tidak ada recall yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim Geek Farm. Padahal Balai udah peka banget dengan pergerakan cewek yang hilang dari area pertempuran. Dia merasa kayak, oh ini jadi 3 lawan 5. Suns memang tumbang, diprioritaskan terlebih dahulu karena dia nggak bisa untuk mengcopy juga ke arah MU yang dimiliki oleh seorang Aboy. Tapi ketika Baloski merasakan sesuatu yang fishy, tidak adanya cewek, dia langsung peka terhadap minimapnya dan terlihat tentunya cewek yang sedang berlari mencari celah untuk langsung melakukan endgame di game yang pertama. 21 menit, hampir menyentuh angka 22 game berjalan di game yang pertama. Ya, tapi untuk game yang pertama kali ini bener-bener tight banget. Banget sih. Mereka bener-bener ketat banget dari segi defense-nya, dari segi play 5-nya. Suns yang gak dikasih IMU sama sekali. Gameplay yang bener-bener cari winning condition dari kedua belah tim. Bener-bener deserve sih untuk gameplay dari final upper bracket kali ini. Dan aku merasa bahwa memang Geek Farm baru memunculkan satu gameplay mereka. Yaitu adalah metode healer. Tapi ini power mereka. Ini patch terbaru yang mendukung mereka hingga ada di final dari upper bracket. Dan hal ini yang masih mencoba untuk bisa dibilang dimanfaatkan oleh mereka. Tapi dipatahkan di game yang pertama. Bahkan aku bisa bilang adaptasi dari Geek Farm yang cukup mengerikan kita lihat di 2 hari terakhir ini ya. Baloy yang selalu menggunakan Ruby bermain dengan sangat amat baik. Flicker combo, I'm offended, ini juga bisa jadi problem loh untuk di match kali ini. Kemungkinan besar kita akan melihat hal tersebut karena Baloy cukup adaptif dengan adanya meta support dan juga metode pick off. Meta pick off yang bisa dimainkan oleh Geek Farm sendiri. Ya, dan jangan lupakan juga bahwa selalu akan ada agility
dari masing-masing pemain Onyx. Entah itu untuk tujuannya melakukan team fight dengan movement speed dan juga tentunya dash menuju ke arah belakang agar nantinya backliner dari Geek Farm sulitan untuk melakukan escape. Marky dengan Weapon Master tujuannya agar bisa melakukan deal damage lebih banyak. 5% tambahan dan Quantum Charge untuk escape. Tapi kali ini Marky bahkan tidak bisa melakukan deal damage sama sekali. Kecuali tadi mungkin